Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah dengan NIM 2230109023. Di sini Ananda akan memenuhi mata kuliah yaitu micro teaching tentang praktek mendongeng. Yang mana di sini dongeng yang akan saya bawakan yaitu tentang buaya kecil yang baik hati. Suatu pagi terdengar gemericik air yang mengalir dengan tenang. Suatu pagi, terdengar gemericik air jernih yang mengalir dengan tenang di tepi sungai hutan Iwana. Sayup-sayup terdengar suara dengkuran yang berasal dari para buaya yang sedang beristirahat di dekat sungai hutan Iwana tersebut. Para buaya tersebut berbadan besar dan terlihat menakutkan, sehingga membuat hewan lain takut untuk bermain di tepi sungai tersebut. Sebaiknya kita jangan bermain di sana, Pai. Iya, kamu benar. Kudengar si Seli, ikan salmon yang besar itu jadi mangsa mereka loh beberapa hari yang lalu. Bukan hanya si Seli, Joko, si ayam juga menjadi korban mereka. Benarkah? Lama-kelamaan para buaya pasti menguasai sungai ini. Jadi takut nih. Iya, aku juga jadi takut. Yuk pergi sebelum jadi mangsa mereka. Iya, semua buaya sama saja jahat, buas, dan menakutkan. Tak jauh dari tempat buaya berkumpul, aliran sungai mulai terbagi menjadi cabang-cabang kecil. Dan di salah satu cabang kecil tersebut terdapat buaya kecil yang sedang asik bermain sendiri. Oh, ini ikan kecil. Ada ikan kecil. Namanya adalah krong. Tenanglah ikan, aku tidak akan memakanmu. Aku hanya membantumu dari batu sungai yang menjepitmu. Sekarang berenanglah dengan baik. Dadah ikan. Kemudian buaya jahat datang. Krong, krong, buaya penyendiri yang tak punya teman. Kenapa kamu melepaskan mangsamu, Krong? Jika kau terus melepaskan mangsamu, kau tidak akan bisa menjadi besar dan mempunyai teman, Krong. Jika kau ingin mempunyai teman buaya, carilah mangsa yang sebanyak-banyaknya dan perlihatkan sama kami. Dan Krong pun berkata, tapi aku memang tidak menyukai ikan dan tidak memakan ikan. Aku hanya membantunya saja keluar dari batu tersebut. Dan buaya jahat pun berkata, hei, dengar ya Krong, sudah sepatutnya bagi kita buaya untuk memangsa mereka. Jika kamu begini terus, kamu tidak akan mempunyai teman, Krong. Dan Krong pun berkata, bagiku serangga kecil sudah cukup. Kasihan mereka. Masih kecil sudah disakiti. Buaya jahat pun berkata selanjutnya, terserah padamu sajalah, Krong, menjadi buaya kecil yang tak punya teman. Suatu pagi, Gota, si sapi kecil berjalan-jalan ke dalam hutan. Sepertinya aku sudah masuk terlalu dalam ini. Aku tidak tahu di mana aku sekarang. Aku akan cari sungai terlebih dahulu sebelum aku pergi dari sini. Gota pun mencari sungai terdekat. Sayup-sayup terdengar gemericik air sungai. Itu dia sungainya. Airnya jernih sekali. Aku mau minum dulu.
segarnya air pegunungan ini. Namun, Gota tidak mengetahui bahwasanya ada sepasang mata yang sedang mengintainya di balik semak-semak. Ternyata para buaya jahat sedang menyusun rencana untuk memangsa si Gota. Namun pada saat kedua buaya jahat tersebut menyusun rencana, tidak sengaja Krong mendengar rencana jahat mereka tersebut. Dan untuk menyelamatkan si Gota dari para buaya jahat tersebut, si Krong menggigit ekor dari si Gota. Gota, mohon larilah. Hah, lari? Bukannya kamu mau memangsaku ya buaya kecil? Mohon lari. Mau minum. Karena si Gota tidak mau mendengarkan si Krong, makanya dia menggigit ekor si Gota sehingga Gota pergi karena kesakitan akibat dari gigitan si Krong. Kemudian datanglah si buaya jahat. Krong, kenapa kau menggigit si Gota? Kau mengambil mangsa kami. Dan si Krong pun menjawab, iya nggak apa-apa, biar dia nggak kesakitan dan nggak kalian mangsa. Karena alasan yang tidak logis dari si Krong, makanya buaya jahat memukul si Krong dan membuat si Krong babak belur dan menangis. Karena aksi dari si Krong tersebut yang ingin menyelamatkan si Gota. Karena aksi baik dari si Krong yang mana dilihat oleh si Bebek mulai dari menolong si ikan dan menolong si Gota, makanya si Bebek mengajak si Krong untuk berteman dan membuat si Krong untuk lebih bahagia. Halo Krong, aku melihat semua aksimu. Kamu itu sangat baik ya ternyata walaupun buaya. Iya, walaupun aku bilang ya taruhannya itu nggak ada yang mau berteman denganku, dengan kawananku. Tidak apa-apa kalau mereka nggak mau. Ayo berteman sama aku. Emang boleh? Boleh dong, biar aku kenalkan sama yang lain. Ayo. Nah, dari hal tersebut dan mulai dari kejadian itu, maka si Krong dan si Bebek dan teman-teman hutan lainnya berteman dengan baik. Dan si Krong juga bertugas untuk melindungi teman-teman tersebut dari kawanan para buaya yang jahat. Yang mana dari cerita tersebut dapat diambil pesan moralnya, yaitu janganlah takut apabila kita telah berbuat hal yang benar, meskipun pihak lain ataupun orang lain membenci kita dalam melakukan hal tersebut karena berbuat sesuatu kebenaran. Mungkin hanya itu dikembalikan kepada. Demikian cerita dongeng dari saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.